di Gorontalo, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-10 Puslitbang KDOD Samarinda. Dan malam hari ini saya akan meresume materi yang saya dapatkan dari Bapak Muhammad Habdi Rahman, yaitu materi tentang manajemen ASN. Pada dasarnya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Ada beberapa proses yang dilakukan untuk menjadi seorang PNS, yaitu merupakan warga negara Indonesia, mengikuti tes calon pegawai negeri sipil, dan setelah lulus menjadi calon pegawai negeri sipil 80%, dan setelah itu mengikuti pelatihan dasar CPNS, dan setelah lulus mengikuti pelatihan menjadi PNS 100%. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi pengangkatan CPNS menjadi PNS, yaitu yang pertama, lulus mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS, dan yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Fungsi dari pegawai ASN, seorang ASN, yaitu untuk menjadi pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Apa itu manajemen ASN? Manajemen pegawai negeri sipil adalah mengelola pegawai negeri sipil untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat dengan ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Ada beberapa kompetensi yang disyaratkan untuk manajemen ASN. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu pengetahuan yang dikembangkan atau yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan dan keterampilan yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, itu kompetensi kultural, adalah pengetahuan atau keterampilan yang diamati dan diukur dan dikembangkan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dan dalam hal agama, suku, ras, budaya, dan yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Sistem merit dalam pengelolaan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, profesi, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Manajemen PNS ini mengatur tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Action plan yang dapat saya lakukan di tempat kerja yaitu melakukan pekerjaan atau tugas di laboratorium secara profesional dan sesuai dengan standar. Dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar dan etika profesi di lingkungan tempat saya bekerja. Demikian resume saya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.